Selamat datang teman-teman, kembali lagi dengan saya. Untuk materi web 3 pada kali ini, kita melanjutkan website yang sebelumnya, yaitu di web programming 2 dengan judul programnya yaitu Pustaka Booking. Kita ulas sedikit untuk yang web programming 2 untuk loginnya. Di sini menggunakan email terus masuk. Di sini kita di web 2 kemarin kita sudah membuat menu kategori buku, terus data buku dan data anggota. Kita lihat dulu Nah, seperti ini tampilan kategori buku yang pada web programming 2 sebelumnya. Tampilan data buku dan yang terakhir adalah tampilan data anggotanya. Di dashboard juga ada, ada dashboardnya. Di dashboard ada 4 menu. Yang pertama adalah data anggota atau jumlah anggota, yang kedua adalah daftar bukunya, menunya, yang ketiga adalah buku yang dipinjam, dan yang terakhir adalah buku yang di booking. Dan ini adalah tampilan data anggota ya, harusnya bukan data user, disesuaikan dengan ini. Ini kita ada 2 dan data bukunya masih kosong. Selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan pada pertemuan pertama hari ini, yaitu pembuatan database tambahan. Ya, kita cek terlebih dahulu mungkin database-nya yang kemarin sudah kita buat di web programming 2. Nah, ini adalah database-nya, database lokal saya. Nama database-nya adalah Pustaka. Dan di web 2 kemarin kita baru menambahkan 4 tabel, yaitu tabel buku, tabel kategori, dan tabel role, dan tabel user. Hanya 4 saja. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan menambahkan 5 tabel dari 9 tabel yang ingin kita buat. Yang baru kita buat adalah tadi 4. Berarti masih ada sisa 5 tabel lagi yang harus kita buat. Lanjut saja, langsung kita buat. Nah, di sini saya membuat tabel menggunakan aplikasi SQLiok Ultimate 32. Ya, setelah kalian ingin menggunakan di mana. Kalau biasanya kita menggunakan ppmadmin biasa di localhost. Terus kalian pergi ke indeks ya, indeks. Selanjutnya klik phpMyAdmin. Biasanya normalnya kita membuatnya di phpMyAdmin ya. Di sini. Di sini pun kalian bisa buat sama saja. Tapi saya akan menyontohkan tidak menggunakan phpMyAdmin. Saya akan mencontohkan menggunakan SQLiok, karena menggunakan SQLiok lebih cepat untuk pembuatan sisi dari field-fieldnya, dari tabelnya lebih cepat dibandingkan menggunakan phpMyAdmin. Oke, kita langsung mulai saja membuat tabel. Yang pertama adalah tabel temporary. Jika kalian menggunakan Yok, nah kalau yang web programming 2 sebelumnya kita menggunakan phpMyAdmin, mungkin teman-teman sudah bisa menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini untuk web programming 3 saya akan menggunakan SQLiok. Kalian bisa install saja atau kalian download terlebih dahulu SQLioknya. Selanjutnya di sini kalian bisa mengklik kanan pada tabel. Di sini ada tabel, klik kanan untuk menambahkan tabel, yaitu ada create table. Cukup di sini create table. Nanti saya close terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan create table. Nama tabelnya yang pertama yang kita buat adalah table temporary, temp. Kita singkatnya.
atau tabel data sementara. Ini fieldnya kita isikan. Baik, selanjutnya jika kita sudah menentukan field-fieldnya, selanjutnya yaitu menentukan tipe datanya. Nah, di sini ID kita menggunakan integer, tanggal bookingnya menggunakan date time, ID usernya kita bisa menggunakan integer ataupun varchar, tapi di sini saya akan menggunakan varchar. Selanjutnya email saya menggunakan varchar juga. Nah, di sini ID itu tipe datanya integer, lalu dia memiliki primary key sebagai kunci utamanya, dan dia juga auto increments, itu penomoran otomatis. Dan di sini saya menggunakan 4 model tipe data. Yang pertama adalah integer, datetime, varchar, dan year untuk sebagai tahunnya. Di sini saya kenapa menggunakan varchar, tidak menggunakan char. Dari segi memori, lebih hemat menggunakan varchar daripada char. Ya. Karena kalau varchar, saya perumpamaan saya kasih 100, banyaknya value-nya, maka yang akan tersimpan atau yang terbaca memorinya adalah inputan dari karakternya. Gitu. Berapa karakter? Contoh kalau char, kita kasih di sini contoh char. Saya kasih lengthnya itu 100. Nah, maka diumpamakan ini adalah 100 KB. Gitu. Mau kita pakai di dalam judul buku ini kita menggunakan cuma 4 karakter atau 10 karakter, tetap aja kebacanya adalah 100 karakter. Jika itu kalau menggunakan char. Jika kita menggunakan varchar, kita tulis di sini 100 karakter nih lengthnya. Tapi yang kita input, yang kita masukkan cuma 10 karakter doang. Maka yang akan tersimpan memorinya yang akan terbaca adalah 10 karakternya saja gitu. Tidak 100 seperti itu. Saya menggunakan varchar. Jika sudah, kalian cukup pilih save, coba klik successful, udah berhasil untuk pembuatan table baru. Diklik no saja. Ini tabelnya. Integer sudah pasti 11 ya. Walaupun kalian di sini kalian tulis 9 gitu. Tetap aja kebaca memorinya yaitu 11 gitu. Jadi emang defaultnya kalau integer adalah 11. Jika sudah, table temporary, selanjutnya kita ke table booking. Medical saja. Klik kanan, klik table booking. Setelah sudah, kita isi field-fieldnya dan kita sudah menentukan tipe datanya, terus primary key-nya dan auto increments seperti ini, lalu diklik save. Sudah, kita klik yes saja karena kita akan membuat table baru lagi. Klik yes. Jadi kita tinggal input lagi aja untuk mengisi table baru.
Nah, selesai kita membuat tabelnya. Di sini kita sudah membuat 5 tabel, yaitu tabel temporary, tabel data pinjam, tabel pinjam, data booking detail, dan tabel booking. Total ada 5 tabel, berarti keseluruhan semuanya yaitu 9 tabel untuk membangun sebuah website yang namanya Pustaka Booking. Mungkin cukup sampai situ saja untuk pertemuan pertama kali ini, yaitu pembuatan atau penambahan tabel pada web Pustaka Booking pada kali ini. Saya akhiri pada pertemuan pertama kali ini untuk web programming 3. Sekian dan terima kasih.